hayawan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara dan tidak haram untuk dibunuh. Poin yang pertama nomor 1 yaitu orang yang meninggalkan sholat. Secara tidak langsung orang yang nggak suka sholat tidak haram dibunuh. Zina muhsan itu ada wanita yang punya suami melakukan hubungan intim dengan suami orang lain. Ada suami yang punya istri misalkan melakukan hubungan intim dengan wanita lain, maka itu zina muhsan, tidak dimuliakan oleh hukum syara. Yang disebut anjing pasar itu jadi manfaatnya enggak ada, madaratnya pun enggak ada. Menurut pendapat Imam Romli, annahu muhtaramun, itu payahrum qatluhu, maka haram dibunuhnya. Itu jika anjingnya tidak mempunyai manfaat, itu kan, atau tidak mempunyai madarat. Yang disebut kafir dhimmi itu adalah kafir yang tinggal di negara Islam tetapi dia mengikuti aturan pemerintah, tidak memerangi umat Islam. Ketika tinggal di Indonesia mengikuti aturan Indonesia, dan ketika misalkan dia hidup di negara Islam, misalkan banyak yang di daerahnya banyak yang muslim, dengar suara azan dia nggak marah, dengar kajian-kajian muslim dia nggak marah, misalkan nggak marah, biasa aja, itu kan. Lakum dinukum waliyadin, misalkan agama ya bagimu agamamu, bagiku agamaku, misalkan. Maka kafir dhimmi tersebut tidak boleh dilukai, tidak boleh diperangi. Itu maka Rasul pun mengancam kepada orang yang menjahati kafir dhimmi. Barang siapa saja manusia yang memusuhi kafir dhimmi, maka khosamtuhu yaumal qiyamah, maka aku akan memusuhi orang tersebut di hari kiamat. Contoh misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهد الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bab tayamum, sebab-sebab tayamum yang nomor ketiga. 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan, yaitu butuhnya minum hayawan yang dimuliakan. Insyaallah sekarang akan menjelaskan hayawan yang tidak dimuliakan dan tidak haram dibunuhnya. Dan ketika kita mempunyai air, misalkan mempunyai air sedikit, tidak ada untuk berwudu. Ketika hayawan ini kehausan, maka tidak apa-apa, pakai saja wudu oleh kita. Pakai wudu oleh kita, nggak usah dikasih kepada hayawan yang tidak dimuliakan ini. Wa mislu ihtiyajihi lil ma'i ihtiyaju lil samani fi muhnati mamunihi min nafsihi wa iyalihi. Wa qala al-Hisni walau mata rajulun walahu ma'un wa rufqatuhu iqashun syaribuhu wa yamammuhu wajaba alaihim samanuhu wa ja'alu fi mirathihi wa zamanuhu qimatuhu fi mawdhi'il islafi fi waqtihi. Walau mata rajulun, jika misalkan ada seseorang meninggal, walahu ma'un, nah orang yang meninggal tersebut mempunyai air 1 ember, airnya sedikit, mempunyai air 1 ember.
Warufkuhu itosun, sedangkan teman-temannya kehausan, atau misalkan kerabatnya, atau tetangganya, atau keluarganya, sedangkan tetangganya itu kehausan. Nah, bagaimana air ini? Apakah airnya dipakai untuk memandikan jenazah atau dipakai untuk minum keluarga atau temannya? Maka di sini syaribuhu wa yamuhu. Maka di sini diperbolehkan kepada keluarganya yang masih hidup atau teman-temannya yang tadi sedang kehausan meminum air yang sudah mati tersebut. Nah, orang yang meninggal itu silahkan ditayamumi saja. Orang yang meninggal silahkan ditayamumi, airnya pakai minum oleh temannya yang sedang kehausan atau oleh keluarganya. Seperti itu. Tetapi wajib alaihim saman, wajib kepada teman-temannya atau kepada keluarganya yang sedang kehausan tadi membayar air tersebut. Nah, membayar air tersebut waj'alhu fi mirasihi, dan memberikan uangnya sebagai warisan. Sebagai warisan berarti diberikan kepada anak-anaknya. Itu. Wasaman qimatu fi maudil Islam, harga air tersebut kita ikuti sesuai harga pasaran. Harga pasaran waktu itu air itu berapa? Di kondisi tidak ada air sepertinya walaupun airnya cuma 1 ember pasti mahal. Namanya kondisi sulit air itu kan. Walaupun misalkan airnya cuma sedikit pasti sangat mahal sekali. Nah, selanjutnya ghairul muhtarami wa huwa ma la yahrumu qatluhu. Ghairul muhtarami, hewan yang tidak dimuliakan. Mana hewan yang tidak dimuliakan? Wa huwa ma la yahrumu qatluhu, yaitu hayawan yang tidak haram untuk dibunuh. Ada berapa jumlahnya? Di sini kata Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, sittatun, jumlahnya ada 6. Jumlahnya ada 6. Ahaduha, yang pertama, tarikus sholah. Jadi hayawan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara dan tidak haram untuk dibunuh. Poin yang pertama, nomor 1, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Berarti secara tidak langsung orang yang nggak suka sholat tidak haram dibunuh. Di sini ay ba'dal amril imami wal istitabati. Jadi ketika misalkan ada orang yang tidak mau sholat, apalagi sampai mempunyai iktikad tidak mewajibkan sholat kepada dirinya, hati-hati, itu udah kufur. Jadi kalau misalkan ada manusia dia nggak mau sholat, ketika ditanya kamu nggak sholat, enggak, kenapa? Malas aja, belum dikasih hidayah, maka itu termasuk kategori masih fasik. Orang fasik tidak sah menjadi wali, tidak sah menjadi saksi. Makanya hati-hati, kadang-kadang gegabah. Ada orang mentang-mentang anak saya mau dinikahkan, anaknya perempuan, saya jadi walinya. Padahal dia nggak suka sholat. Sedangkan orang fasik tidak sah jadi wali, tidak sah jadi saksi. Makanya jika kita merasa nggak suka sholat, mau nikahin anak perempuan, jika kasihan sama anak, wakilkan saja pada orang KUA. Gitu. Karena jika kita menikahkan anak, itu kan diwalinya fasik, maka hati-hati, nikahnya jadinya nikah subhat. Nikahnya jadinya nikah subhat, nikah tidak jelas. Kalau punya anak, anaknya pun anak subhat juga, anak gak jelas. Ba'da amril imami wal istitabati. Nah, di sini imam sudah memerintahkan dia sholat. Misalkan imam di sini bisa disebut RT, bisa disebut RW, bisa disebut Pak Lurah, atau bisa disebut ulama atau ustadz juga. Ustadz Kiai udah nyuruh dia, Pak sholat, gak mau saya, Pak sholat, gak mau. Jika misalkan ada orang disuruh sholat ngomong kayak gini, udah kalau kamu mau sholat, sholat aja. Sholat itu wajibnya cuma bagi kamu, bagi saya nggak wajib. Maka kufur.
maka orang tersebut kufur. Jika mempunyai iktikad sholat tidak wajib bagi dirinya, kufur. Beda dengan tidak mau sholat dengan alasan belum datang hidayah. Kalau itu masuknya masih fasik, tidak menghilangkan kewajiban. Tapi jika udah mempunyai iktikad sholat tidak wajib bagi saya, maka orang tersebut kufur hukumnya. Nah, misalkan ketika ada orang yang tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, imam udah merintah, sudah diperintah oleh imam, kata RT, Pak sholat, dia nggak mau. RW sholat nggak mau, kata lurah sholat nggak mau, kata ustadz, misalkan ustadz di sini disuruh sholat, tetap dia nggak mau. Maka ketika orang tersebut dibunuh, maka orang yang membunuhnya itu tidak terkena hukum qisas, lakinnahu ya'samu, cuman dapat dosa yang membunuhnya, gak ada hukum qisasnya. Wasaniha, yang nomor kedua yaitu zanil muhson, orang yang zina muhson, wa syaraitul ihsani arba'un, al-bulugu wal aqlu wal huriyatu wa wujudul wad'i fi nikahin sahihin. Orang yang zina muhson termasuk hayawan yang tidak dimuliakan oleh syara. Orang yang zina muhson, hati-hati. Orang yang zina muhson, siapa? Syarat zina muhson, syarat muhson itu ada 4. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, tidak gila, yang ketiga merdeka, yang keempat pernah wujudul waqi fi nikahin sahihin, pernah berhubungan suami istri dalam hubungan akad pernikahan. Gamblangnya seperti ini, zina muhson itu ada wanita yang punya suami melakukan hubungan intim dengan suami orang lain, ada suami yang punya istri misalkan melakukan hubungan intim dengan wanita lain, maka itu zina muhson, tidak dimuliakan oleh hukum syara, tidak dimuliakan oleh hukum syara. Itu dua poin. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua zanil muhson, orang yang zina muhson. Apa konsekuensinya? Nah, apa akibatnya ketika kondisi tidak ada air? Misalkan di Lontar tidak ada air, ada air cuma 1 ember, ada air cuma 1 ember. Kita punya air cuma 1 ember. Sedangkan ada orang yang zina muhson atau orang yang suka meninggalkan sholat, dia sedang kehausan, haus sekali, bahkan ketika sakaratul maut dia sedang haus, tapi nggak ada air. Ini ada air cuma 1 ember. Mana yang didahulukan? Maka silahkan pakai wudhu saja, biarkan dia kehausan. Ini hukum, bukan kejam. Nah, bagaimana kalau misalkan airnya banyak? Kalau air banyak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini misalkan airnya sedikit, jika dikasih kita nggak bisa wudhu, tapi kan bisa tayamum ya, gitu kan? Ada alternatif tayamum, itu kan bagi kita. Walaupun misalkan kasihan, kita kan bisa tayamum. Ini air 1 ember, kasihan dia kehausan, kasih aja lah. Walaupun dia nggak suka sholat, tapi dia sedang kehausan. Walaupun dia zina muhson, tapi kan dia sedang kehausan. Saya bisa tayamum, kasih aja. Misalkan mau dikasih dengan kerendahan hati ya silakan. Tapi jika tidak dikasih pun kita tidak dosa. Jika tidak dikasih pun kita tidak dosa. Dia kehausan, ada air 1 ember, silakan, nggak apa-apa, pakai wudhu aja, biarkan dia kehausan. Yang nomor ketiga al-murtadu, orang yang murtad. Orang yang murtad sama itu manusia yang tidak dimuliakan
oleh hukum syara. Yang nomor keempat, al-kafirul harabiyu, yaitu kafir harabi. Siapakah kafir harabi? Yaitu kafir yang suka memerangi orang Islam. Kafir yang suka memerangi orang Islam. Allazi la sulha lahul muslimina, yaitu orang yang yang tidak mempunyai kemaslahatan terhadap orang muslim. Muslim, kafir harabi itu tidak dimuliakan oleh hukum syara. Berarti tidak haram membunuhnya. Kafir di sini ya terbagi macam-macam, kan ada kafir dzimmi. Kalau kafir dzimmi itu kafir yang dilindungi. Man aqdal jizyati ma'al imami au naibihi wa dakhala tahta ahkamil islami fa innahu muhtaramun. Siapakah kafir dzimmi? Yang disebut kafir dzimmi itu adalah kafir yang tinggal di negara Islam tetapi dia mengikuti aturan pemerintah, tidak memerangi umat Islam. Ketika tinggal di Indonesia mengikuti aturan Indonesia, itu namanya kafir dzimmi, kafir yang dilindungi. Maka kafir dzimmi tersebut tidak boleh dilukai, tidak boleh diperangi. Dan ketika misalkan dia hidup di negara Islam, misalkan banyak yang di daerahnya banyak yang muslim, dengar suara azan dia nggak marah, dengar kajian-kajian muslim dia nggak marah, nggak marah, biasa aja, itu kan. Lakum dinukum waliyadin, misalkan agama dia bagimu agamamu, bagimu agamaku, misalkan seperti itu, maka itu dihukumi kafir dzimmi, kafir yang dimuliakan. Itu kan Rasul pun mengancam kepada orang yang menjahati kafir dzimmi. Man adza dzimmiya fa nakhasmu khasamtu yaumal qiyamah. Barang siapa saja manusia yang memusuhi kafir dzimmi, maka khasamtu yaumal qiyamah, maka aku akan memusuhi orang tersebut di hari kiamat. Contoh misalkan, ya kan di daerah kita kan di Jakarta kan banyak sekali ya. Banyak sekali orang Cina, Kristen, Hindu, Buddha yang mereka tidak memerangi Islam. Itu disebutkan kafir dzimmi. Tuhan haram kepada kita memerangi mereka, haram kepada kita memusuhi mereka. Itu karena mereka taat dan patuh aturan negara. Maka kafir dzimmi tersebut dimuliakan. Sebentar, kita ini aja supaya cepat beres. Wa khamisuha wa sadisuha. Poin yang nomor kelima dan yang nomor keenam yaitu kalbul akur, yaitu anjing yang galak. Anjing yang galak ini hayawan yang tidak dimuliakan oleh hukum syara. Itu al-jaru kalbul akur, anjing yang galak itu tidak haram dibunuh, tidak haram dibunuh. Yang nomor 6 al-khinziru, babi tidak haram untuk dibunuh. Wahwa hayawanun khabithun, babi itu hayawan khabith, hayawan yang menjijikan. Wa yuqalu annahu haramun ala lisani kulli nabiyyin. Wa yuqalu annahu, bahwa babi itu diucapkan bahwa babi itu haram ala lisani kulli nabiyyin, seluruh nabi mengharamkan. Di sini bahkan wa yusanu qatluhu, sunnah membunuh babi, sunnah hukumnya, bukan dimakan, sunnah dibunuh ya. Ada yang makan babi Islam baca bismillah lagi. Wa yusannu qatlu, sunnah membunuh babi, sawaun kana aqrun amla, walaupun babi tersebut misalkan mau galak mau enggak. Ini makan babinya babi ternak, enggak galak. Hukum di sini sunnah hukumnya membunuhnya. Itu alal mu'tamadi, menurut pendapat kaul mu'tamad. Wakila, menurut pendapat kil, yajibu qatlul akur, wajib hukumnya membunuh babi yang galak, wajib. Berarti ketika kita melihat babi yang galak, ketika kita membunuh kita mendapat pahala. Ketika dibiarkan kita mendapat dosa, karena wajib hukumnya. Wajib hukum. Nah, adapun anjing yang galak itu sama hukumnya, itu kan tidak apa-apa membunuh. Nah, tetapi di sini wal kalbu salah satu aksamir, anjing itu terbagi menjadi 3 bagian.
akurun. Yang pertama anjing galak. Wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi wa nadbi qatlihi wa ma fihi nafun min istiyadin aw hirasatin. Nah, yang pertama anjing galak. Wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi. Sudah tidak diikhtilafkan lagi fi adami ihtiramihi, bahwa anjing yang galak tersebut sudah tidak dimuliakan, wa nadbi qatlihi, dan sunnah membunuhnya. Sunnah membunuh anjing yang galak. Nah, ada lagi anjing pasar, ya. Wa mala naf'a fihi wala darara wa qalbusu, itu al-musamma bil ja'asi, bahwa anjing tersebut muhtaram fa yahrumu qatluhu. Yang disebut anjing pasar itu jadi manfaatnya enggak ada, madaratnya pun enggak ada. Jadi anjingnya cuek, galak enggak, gitu kan. Manfaatnya enggak ada, gitu kan. Enggak ada manfaatnya, enggak ada madaratnya. Itu maka jika anjingnya seperti ini, di sini menurut pendapat Imam Romli annahu muhtaramun, gitu, bayarun muqatlu, maka haram dibunuhnya. Itu jika anjingnya anjing pasar, ya, atau anjing yang tidak mempunyai manfaat, gitu kan, atau tidak mempunyai madarat, anjing pasar. Ada lagi anjing pelacak. Nah, kalau anjing pelacak itu kan ada manfaatnya. Nah, jika anjing pelacak pun sama, itu tidak boleh. Itu kan tidak boleh kita membunuhnya karena ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nah, di sini yang tidak diharamkan dibunuh itu adalah anjing yang galak, yang tidak ada manfaatnya. Itu. Dan misalkan cuman galak doang, nggak bisa dipakai berburu dan nggak bisa dipakai untuk menjaga, maka itu sunnah dibunuh. Tapi jika anjingnya itu bermanfaat, walaupun galak tapi dia bermanfaat, bisa dipakai untuk berburu, nama intinya anjing pelacak, Pak. Anjing pelacak, maka anjing pelacak itu nggak apa-apa, jangan dibunuh, tidak boleh dibunuh. Jadi ada 3. Sebenarnya ke depan masih banyak macam-macam hewan yang sunnah untuk dibunuh, ya. Banyak, cicak, terus tikus, sunnah untuk dibunuh. Banyak di sini. Kenapa cicak sunnah untuk dibunuh? Dikarenakan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, cicak ikut niupin apinya supaya apinya hidup terus. Makanya disunahkan membunuh cicak. Bahkan barang siapa saja orang yang membunuh satu cicak dengan 1 kali tembakan, maka dia akan diberi pahala, diberi ganjaran 100 kebaikan. Bunuh cicak, makanya kalau yang gak punya kerjaan, bunuh cicak aja supaya dapat banyak pahala. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Pertanyaan, kalau babi ngepet boleh dibunuh nggak? Emang nggak galak sih, ya, nggak nyeruduk orang, gitu, nggak nyeruduk makanan, cuman dia galaknya ke duit. Nah, bagaimana, boleh dibunuh? Tidak boleh. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yang namanya babi mau galak mau enggak sunnah dibunuh. Jangankan babi ngepet, Pak. Babi yang suka dijual dipakai sate, dipakai makanan itu sunnah dibunuh itu. Tapi dagingnya jangan dimakan. Sunnah. Mau galak mau enggak babi. Nah, menurut versi Syekh Nawawi Al-Bantani di sini dan kata Syekh Salim Sumber Al-Hadrami, mau galak mau enggak sunnah dibunuh. Jadi babi itu haram. Al-Lisan Daud, seluruh para nabi mengharamkan.
Kalau anjing, ada satu anjing yang dimuliakan atau anjing yang bakal masuk surga, itu anjing Ashabul Kahfi. Tapi kalau babi udah nggak ada kemurahan. Kalau babi, anjing ada kemurahan tadi. Jika anjing-anjing pelacak jangan dibunuh. Jika anjing-anjing yang anjing pasar yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, jangan dibunuh. Tapi kalau babi, udah nggak ada rukshoh, udah nggak ada perdebatan lagi. Wajib dibunuh kalau galak. Kalau enggak sunat. Kalau enggak galak sunat dibunuh. Orang yang nggak sholat mulai wali tiga sholat jarang tahun hari 2 tahun 2 kali kali. Jadi masalah wali tadi sebetulnya bukan berarti tidak sah ya, bukan berarti ketika nikahnya tidak sah, cuman memang dia tidak termasuk kategori wali. Itu dikarenakan fasik, itu dikarenakan fasik ya cuman nikahnya subhat, gak jelas, nikahnya subhat tidak jelas. Nah dia kalau misalkan anaknya berhubungan intim dengan suaminya, ya watinya wati subhat juga, punya anaknya anak subhat juga, seperti itu. Makanya kadang-kadang seperti ini, ketika ada akad nikah, makanya kan banyak ulama yang mencari cara bagaimana supaya akad nikah ini menjadi mukhlis, menjadi bersih. Sebelum akad nikah kadang-kadang suka ada yang disuruh baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim wa tubu ilaihi min jamil ma'asiyati. Walinya supaya baca istighfar dulu, itu kan supaya tobat. Makanya jika merasa diri saya fasik, nggak suka sholat, ketika mau menikahkan anak, ya Allah ini momen anak saya satu-satunya, jika diwakilkan momennya gimana gitu, tobat kepada Allah. Cara tobatnya qadha sholatnya. Oh banyak misalkan nggak kehitung, lanjut aja qadha, terus aja qadha. Karena misalkan banyak nggak kehitung, terus aja. Yang penting kita itikad tobat, sholat kita qadha, berlanjut terus berlanjut. Kita qadha. Jadi masalah bab fasik itu ada di kitab Ihanatul Thalibin juz 4 ya. Kitab Ihanatul Thalibin juz 4. Bahkan orang yang tidak punya malu pun, izalatul maru'ah, itu tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Tapi untuk zaman sekarang memang sulit. Nah bagaimana di zaman sekarang? Nah, jika di zaman sekarang, karena sulit sekarang mencari orang yang wara'i, mencari orang yang abik susah, maka silahkan cari orang yang lebih baik. Karena susah sekarang mencari orang yang wara'i, mencari orang yang wara'i. Di dalam kitab Ihanatul Thalibin, Pak, mohon maaf, orang nggak pakai peci ke pasar itu fasik, nggak sah jadi wali, nggak sah jadi saksi. Ke pasar nggak pakai peci, udah tutup ini laki-laki. Tapi kita bicara Thalibin itu fasik. Ketika jadi wali nggak sah, jadi saksi nggak sah. Itu kata Syekh Zainuddin Al-Mailibari. Syekh Zainuddin Al-Mailibari. Nah bagaimana untuk zaman sekarang? Susah mencari orang seperti itu. Nah jika zaman sekarang karena susah mencari orang seperti itu, silahkan cari orang yang baik, yang alim, yang sholih, walaupun tidak sewaroi itu. Amin. Sekian pengajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.